Bapak, kami rindu saat-saat di mana kami mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu, kami mengalami karya Allah dalam hidup kami yang menuntun, meluruskan kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami mendapati Engkau berkarya bagi kami, secara khusus melalui firman-Mu kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, berkati kami, hati dan pikiran kami, berkati kami yang mendengar, kami yang menyampaikan, hamba-Mu juga Tuhan sertai dalam hikmat-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dan menikmatinya. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom, selamat pagi. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dari Mazmur pasal yang ke-105. Mazmur pasal yang ke-105. Bagian yang diminta untuk kita membaca ayat 1 sampai 4, tapi saya rindu kita baca satu Mazmur ini Bapak Ibu ya. Ayat 1 sampai 45 supaya kita bisa melihat gambaran yang lebih besar. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat 45. Saya akan membaca ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu Saudara ayat 7 sampai 11, lalu nanti 12 sampai 45 kita bergantian. Mazmur 105, saya membaca ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu Saudara ayat 7 sampai 11, dan mulai ayat 12 kita baca secara bergantian. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja dan mereka orang-orang asing di sana, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka.
Dicurahkannya hujan es, ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang, dan belalang melompat tidak terbilang banyaknya. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini pujian dan penyembahan yang bergairah. Memang secara khusus Mazmur ini tidak membahas tentang ibadah atau sejenisnya, tetapi ini merupakan bagian dari Mazmur Daud yang juga kemudian menjadi bagian dari jemaat Tuhan pada saat itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ngomong-ngomong soal bergairah Bapak Ibu Saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata gairah itu sebagai keinginan yang sangat kuat. Ya, keinginan yang sangat kuat. Ini membuat saya ingat kepada masa lalu ketika saya kelas 6 SD, mau lulus masuk SMP dan diadakan sebuah acara karya wisata. Study tour ke Gunung Tangkuban Perahu. Saya ingat sekali peristiwa itu karena satu malam sebelum keberangkatan ke Gunung Tangkuban Perahu itu saya tidak bisa tidur. Saya siapkan baju dan jaket yang besok mau saya bawa itu karena katanya kan dingin ya. Di samping bantal saya. Sepanjang malam hati berdebar, nggak sabar pengen study tour, piknik sama teman-teman. Hati saya rasanya itu begitu bergairah, ingin sekali peristiwa karya wisata itu terjadi. Ya walaupun sampai sana ditipu tukang jual kalung ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak SD juga melihat hal yang sama ya. Kalau anak-anak Bapak Ibu Saudara tuh mau piknik sekolah tuh kayaknya mereka excitement gitu. Ingin sekali, bergairah sekali, berhasrat sekali peristiwa itu terjadi. Dan gairah itu diekspresikan dengan berbagai cara. Ya. Siapin baju lah, gak bisa tidur lah, cerita segala macam lah, wah merencanakan ini itu dan segala macam, minta uang ke semua orang supaya besok uangnya banyak dan lain sebagainya. Gairah itu selalu muncul dalam ekspresi-ekspresi yang sangat-sangat kaya. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ekspresi-ekspresi yang pemazmur sampaikan dalam Mazmur 105 itu menunjukkan kegairahan yang ingin pemazmur ajarkan tentang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya ajak kita melihat kembali ke ayat 1 sampai ayat 4, sampai ayat 5 dan 6 itu. Bagian pertama tadi ya. Pemazmur menyampaikan kegairahan pujian kepada Tuhan itu dengan berbagai macam terminologi ya. Bersyukurlah, serukan namanya, perkenalkan perbuatannya. Bernyanyilah, bermazmurlah, percakapkanlah. Bermegahlah, bersuka hati, carilah Tuhan, carilah wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan. Dan seterusnya. Seolah-olah enggak cukup pemazmur bilang, pujilah Tuhan. Enggak, pemazmur kasih sinonim, pemazmur kasih penjelasan, pemazmur kasih tambahan untuk kata-kata perintah dia. Bersyukur, serukan nama Tuhan. Bersyukur dan menyerukan nama Tuhan, enggak cukup. Pemazmur bilang, perkenalkan namanya.
Bernyanyi, kasih sinonim, bermazmur juga bagi Tuhan. Kemudian gak cukup bernyanyi dan bermazmur, tapi menjadi kebiasaan, percakapkanlah segala perbuatannya. Bermegah, bangga, dan bersuka hati di hadapan Tuhan. Cari Tuhan selalu. Gairah. Itu pemazmur coba ungkapkan lewat berbagai macam sinonim ataupun tambahan-tambahan dari kata ajakan atau kata perintah yang diberikannya kepada umat saat itu. Mazmur ingin umat itu punya banyak hal untuk menunjukkan kegairahan mereka dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Baik personal maupun komunal, bahkan evangelikal. Perkenalkan kepada bangsa-bangsa. Gairah untuk memuji Tuhan itu ada, nyata dalam diri umat. Baik sendiri-sendiri, umat secara bersama maupun umat keluar dari umat itu sendiri. Karena pemazmur juga mengajak umat untuk memperkenalkan perbuatannya, perbuatan Allah itu kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, gairah seperti ini yang harusnya ada dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah, dalam memuji dan menyembah Tuhan. Bahwa dalam hati setiap orang bergairah. Bahwa secara bersama-sama komunal bergairah. Bahwa kesaksian keluar juga bergairah. Bahwa ada banyak ekspresi yang menunjukkan kita sangat ingin untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kalau kita sangat ingin untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Baik personal, komunal, atau bahkan mengajak orang-orang yang belum percaya untuk menjadi bagian dari umat Tuhan. Tentu kita ingin, bukan? Seperti itu. Kita ingin jadi orang Kristen, kita ingin jadi umat pilihan Allah, orang percaya, yang begitu bergairah sehingga dalam berbagai aspek kita memuji dan menyembah Tuhan. Permasalahannya adalah bagaimana? Bagaimana kita bisa begitu bergairah seperti pemazmur? Bagaimana kita seperti anak SD yang mau karya wisata? Dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dalam memuliakan Tuhan, enggak bosen-bosen, enggak males-males, tapi selalu ingin sangat kuat keinginan itu untuk memuji dan memuliakan Allah. Bapak-Ibu Saudara, pemazmur pertama-tama mengajak umat itu untuk cari Tuhan. Ya, di ayat 4. Cari Tuhan. Cari wajahnya selalu. Pemazmur kayak ngasih ini ya, penjelasan kepada bahwa emang pertama-tama Tuhan dulu yang mesti menjadi tujuan dari syukur, dari seruan nama, dari memperkenalkan, dari bernyanyi, dari mazmur, itu harus Tuhan yang jadi tujuannya. Kenapa? Karena ya memang Tuhan yang pantas ya. Memang cuma Tuhan yang pantas untuk menerima puji-pujian, mazmur. Memang Tuhan yang pantas untuk semua orang datang kepadanya menyembah dan memuji Dia. Ya, pemazmur bilang di ayat 7 ya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Karena pemazmur mengenal Allah yang berkuasa atas seluruh bumi. Udah berapa kali saya katakan ya bahwa pada masa itu orang-orang percaya dewa-dewa itu kekuasaannya spesifik. Tanah, laut, air, matahari, pohon gitu ya. Tapi pemazmur selalu yakin dan percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa atas seluruh bumi. Dan kekuasaannya itu bahkan ditunjukkan lewat haknya Allah untuk menghukum. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Kedaulatan Allah itu, kuasa Allah itu bahkan diwujudkan Allah dalam haknya untuk menghukum.
Ya, pemazmur tidak sedang membahas soal penghukuman Allah, tetapi pemazmur ingin membahas betapa Allah itu sebegitu berdaulat, Allah itu sebegitu berkuasa, maka kepada Dialah pujian dan penyembahan itu hanya pantas diberikan. Dan kepada Allah yang demikian itulah kemudian pemazmur ingin orang-orang umatnya itu memuji dan menyembah dengan penuh gairah. Sehingga ekspresinya jadi berbagai macam. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat? Apa yang pemazmur tawarkan kepada umat untuk membuat umat bergairah dalam memuji dan menyembah Tuhan? Ayat 5 dengan jelas mengatakan kepada kita ya, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Pemazmur mengajak umat untuk ingat ya, untuk ingat perbuatan-perbuatan Allah. Mengingat perbuatan Allah itu menjadi salah satu hal yang penting bagi pertumbuhan rohani orang Israel ya, karena umat Israel itu kan dibentuk dengan cara-cara yang spektakuler Bapak Ibu ya. Umat Israel itu dibentuk dengan cara-cara yang spektakuler, tetapi dibentuk oleh sekelompok orang yang awalnya sedikit. Abraham, Ishak, Yakub, punya 12 anak, Yusuf, kemudian Mesir, jadi banyak, keluar dari Mesir jadi satu bangsa. Dan itu melalui peristiwa-peristiwa yang dialami oleh generasi-generasi yang terbatas. Sehingga tidak semua generasi melihat perbuatan Allah yang spektakuler itu. Tidak melihat dan tidak mengalami pembentukan umat yang spektakuler itu. Maka Tuhan ingin generasi-generasi berikutnya itu yang enggak mengalami peristiwa-peristiwa yang spektakuler itu ingat. Ya, ingat. Kalau kita baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ditutup dengan ulangan. Mengulang lagi. Mengulang lagi sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan di kitab Yosua, Tuhan ingin ulang lagi coba segala hal. Ingat-ingat lagi. Supaya waktu masuk ke tanah Kanaan yang adalah generasi ketiga itu, mereka punya bayangan tentang apa yang dulu yang pernah Allah lakukan. Mengingat perbuatan Allah menjadi satu hal yang penting bagi pertumbuhan rohani orang Israel. Dan saya pikir ini adalah menjadi bagian yang juga menjadi dasar ajakan pemazmur untuk bergairah dalam memuji dan menyembah Tuhan kepada umat. Kenapa? Karena ingatan kepada perbuatan Allah itu mendapat porsi yang begitu besar di Mazmur 105 ini. Bapak Ibu lihat ya, dari ayat 12 sampai ayat 44. Itu seperti kisah perjalanan orang Israel dari siapa? Dari Abraham, dari Kejadian sampai kemudian Yosua dalam satu puisi. Ya, itu seperti kesimpulan, seperti menjelaskan ulang apa yang terjadi secara singkat. Dari Abraham loh. Dan ini ditulis, ya dipercaya ditulis oleh Daud ya, di Mazmur 103 itu dari Daud. Ini sudah raja kedua setelah Saul. Sudah melewati masa hakim-hakim, sudah masuk ke tanah Kanaan, sudah jadi kerajaan yang sangat besar. Jadi itu rentang waktu yang sangat panjang dengan perbuatan-perbuatan Allah yang sangat banyak itu kayak dirangkum sama pemazmur. Pemazmur ingin orang ingat perbuatan Allah itu. Mazmur 105 ini merupakan ini ya, historical psalm, mazmur sejarah. Bapak Ibu kalau baca mazmur nanti akan lihat ada banyak jenis-jenis mazmur ya. Ada mazmur sejarah yang kita baca, isinya melihat, mengingat perbuatan Allah. Nanti ada mazmur ratapan yang sedih-sedih, yang biasa kita baca kalau kita lagi ada masalah. Terus kita association diri kita sebagai pemazmur, gitu, sebagai orang yang teraniaya gitu ya.
Atau mazmur-mazmur nasihat seperti pasal 1 ya, berbahagialah orang yang, ya saya nggak hafal, malu-maluin. Ya, mazmur yang isinya nasihat, mazmur yang isinya curahan hati, kesedihan, mazmur yang isinya pujian kepada Tuhan, dan ini adalah mazmur yang isinya sejarah. Pemazmur mengajak umat untuk mengingat apa yang menjadi perbuatan Allah di masa lampau. Masalahnya Bapak Ibu, pemazmur tidak mengalami apa yang terjadi. Sehebat-hebatnya pemazmur mau menggambarkan kisah masa lampau, perbuatan Allah kepada pendahulu, dari Abraham sampai satu bangsa itu, pemazmur sama sekali tidak mengalami, bukan? Rasanya bahkan pemazmur hidup dalam hidup yang mulai normal. Karena kalau kita baca kisah Daud ya, itu kayaknya problem-problem yang dialami oleh ya orang kebanyakan lah pada masa itu. Perang gitu ya, hidup sebagai raja dan lain sebagainya. Beda dengan pendahulu-pendahulu umat Israel ya, nenek moyang orang Israel. Spektakuler gitu, hidupnya itu luar biasa ya. Abraham punya anak setelah Sarah udah menopause. Itu kan luar biasa banget ya. Gitu. Umat Israel keluar dari Mesir itu dengan cara-cara yang penuh dengan mujizat, yang mengerikan ya. Itu spektakuler sekali. Sementara Daud, pemazmur, umat, itu kan nggak mengalami hal itu. Mereka cuma dapat informasi gitu. Rasanya kok nggak ini ya, nggak greget gitu ya. Kita kan kalau nggak ngalamin sendiri itu kan nggak puas gitu ya. Saya selalu sebel lihat video-video healingnya orang-orang di internet gitu ya, pemandangan-pemandangan gitu. Greget cuma bisa lihat videonya, nggak bisa kesana gitu ya. Mukbang gitu, makan-makan, aduh greget nggak bisa ikut makan, cuma lihat videonya. Sebagus apapun visualisasinya kalau nggak ngalamin sendiri itu kan nggak menyenangkan ya. Nggak bisa dapat sepenuh-penuhnya gitu. Apa hak pemazmur ya kalau gitu kemudian mau menggambarkan masa lalu ini dan diajak menjadi dasar dari pujian dan penyembahan yang bergairah itu. Loh kamu aja nggak ngalamin. Kamu aja nggak ngalamin kok kamu ajak orang untuk ingat. Kamu aja ngebayangin doang. Kamu juga baca kan dari kitab-kitab yang diwariskan padamu. Mungkin begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Pemazmur memang tidak menghalangi Bapak Ibu Saudara, tapi pemazmur melihat dan mengalami gambar yang lebih besar. Pemazmur mengalami gambar yang lebih besar. Pemazmur tuh berada di satu titik yang sepertinya akhir dari sejarah keselamatan Israel itu. Dan gambar yang lebih besar, titik yang rasanya di akhir, itu sebenarnya jauh lebih menyenangkan untuk dialami ketimbang apa yang sedang berjalan. Ya kayak kita kemarin waktu renov kan, waktu belum kelar kan gak enak ya rasanya ya, debu apa segala macam. Kan sudah jadi enak kan? Selalu lebih menyenangkan ada di akhir, selalu lebih menyenangkan melihat gambar besar itu dan rasanya manfaat itu didapat setelah melihat gambar yang lebih besar. Setelah tiba di akhir. Dan kemudian pemazmur mengatakan ini sebagai umat, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 6 itu pemazmur bilang, "Hai anak cucu Abraham." Anak cucu Abraham. Hambanya, "Hai anak-anak Yakub." Orang-orang pilihannya. Pemazmur mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu itu
sebagai umat yang mana perbuatan Allah di masa lalu itu membentuk umat yang hari itu pemazmur tinggal di dalamnya. Pemazmur menjadi bagiannya. Pemazmur tidak perlu merasakan ketakutan, pemazmur tidak perlu merasakan kepedihan perbudakan di Mesir. Pemazmur tidak perlu merasakan ketakutan ketika di depan laut, nggak bisa kemana-mana, di belakang Firaun mengejar dengan tentaranya. Pemazmur tidak perlu merasakan kelaparan di tengah padang gurun, sampai Tuhan marah, kasih burung puyuh, sampai mereka muak mati di situ. Pemazmur tidak perlu merasakan itu semua. Pemazmur mewarisi hasil dari perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau itu. Dan itu udah beres, udah punya wilayah, suku-suku udah di wilayah masing-masing, nggak perlu perang merebut daerah yang Kanaan yang sebenarnya udah ada orangnya itu, dan lain sebagainya. Udah terima beres, sudah terima enaknya. Sehingga pemazmur kemudian menjadi bukti bahwa perbuatan Allah di masa lampau itu digenapi ketika hari itu pemazmur hidup sebagai satu umat. Pemazmur nggak ngerasain Yusuf yang dibuang saudaranya di penjara tanpa bersalah, nggak ngerasain. Tetapi pemazmur ngerasain indahnya tinggal di istana dengan militer yang kuat, dengan rakyat yang makmur. Umat nggak ngerasain kelaparan sampai mereka harus pergi ke Mesir, kemudian seolah-olah ditindas oleh Yusuf gitu. Umat nggak ngerasain, mereka hanya ngerasain kehidupan normal, ekonomi berjalan dengan normal pada saat itu, semua orang makan dengan kenyang. Umat nggak mengalami lagi. Umat pemazmur itu mengalami gambar yang lebih besar. Akhir dari sejarah perjalanan perbuatan-perbuatan Allah itu yang banyak diisi yang menantang sebenarnya buat umat. Jadi pemazmur dan umat sepertinya jauh lebih mengalami manfaat. Dan saya rasa itulah yang kemudian lebih masuk akal untuk jadi ground dari memuji dan menyembah Tuhan dengan bergairah. Untuk jadi dasar memuji dan menyembah Tuhan dengan bergairah. Kenapa? Karena dulu Tuhan berkarya begitu luar biasa dan hari ini kita tinggal terima enaknya. Kasarnya begitu. Maka mari kita puji Tuhan dengan bergairah. Kita tidak perlu berjalan 40 tahun di tengah padang gurun. Kita sekarang tinggal di tempat yang sudah nyaman, di tanah yang sudah menjadi milik kita dan lain sebagainya. Dan kita tidak perlu mengalami kesusahan yang dialami oleh nenek moyang kita. Mungkin gitu ya, kata pemazmur. Melihat gambar yang sudah lebih besar ini, mengalami manfaat yang lebih banyak dari perbuatan-perbuatan Allah ini. Sekalipun mungkin pemazmur tidak mengalami secara langsung, sekalipun umat tidak mengalami secara langsung, itu menjadi dasar yang rasanya lebih kuat untuk menolong orang, menolong umat memuji dan menyembah Tuhan dengan bergairah. Problemnya Bapak Ibu, kita hari ini sering gak bergairah, bukan? Dalam memuji dan menyembah Tuhan, dalam hidup sebagai orang Kristen, dalam hidup sebagai anggota gereja. Gak bergairah sampai harus diajak-ajak, gak bergairah sampai males-males, gak bergairah sampai meninggalkan gereja. Mungkin kita melihat gambar kecil. Mungkin kita meletakkan diri kita di satu titik yang 40 tahun di padang gurun itu. Mungkin kita meletakkan diri kita sebagai Yusuf yang dibuang ke sumur. Sehingga kita enggak melihat, aduh apa bagusnya sih dibuang ke sumur. Apa enaknya sih tinggal 40 tahun jalan di padang gurun, enggak ada makanan, enggak ada daging. Yang Tuhan kasih cuma mana gitu. Mungkin kita hanya melihat di situ sebagai orang Kristen.
sebagai jemaat Tuhan. Karena memang kita cenderung diajak untuk berpikir, melihat kepada satu titik kecil diri kita sendiri. Kita jarang diajak untuk berpikir sebagai umat. Kita jarang diajak berpikir sebagai satu tubuh Kristus. Entah di gereja, entah di Indonesia, apalagi di dunia. Dan saya sadar ya, sepertinya ini baru pertama kali saya khotbah dan ngebahas soal kehidupan umat. Biasanya saya selalu mengajak kita kehidupan pribadi. Begitu ya. Toh kita di gereja juga sering diajarin gitu kan, hidup pribadi dengan Tuhan. Hidup personal dengan Tuhan. Kita diajarkan untuk melihat titik kecil di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita jarang diajarkan untuk melihat gambar yang lebih besar. Kita jarang disadarkan bahwa kita sepertinya berada di akhir. Kenapa? Karena kita bisa beribadah dengan bebas, bisa mengungkapkan iman dengan bebas. Tidak ada di masa-masa martir zaman dulu yang percaya Tuhan itu dibunuh gitu ya. Ya seenggak enak-enaknya tinggal di Indonesia sebagai minoritas, kita bisa beribadah dengan bebas, walaupun ya 1-2 tantangan ada lah, ketakutan tahunan tiap Natal mau ada bom itu ada. Tapi secara umum kita sebagai umat itu mengalami perbuatan-perbuatan Allah dalam manfaatnya. Kita sudah terbentuk. Kita bukan jadi dari sepasang suami istri tua yang punya anak bernama Ishak. Yang bahkan dikasih janji berapa 24 tahun menanti seorang anak. Sampai kemudian istrinya menopause. Ya udahlah ini mah gak bakal jadi. Jadi. Itu kan perasaannya gak enak gitu. Kita hari ini gak perlu ngalamin begitu. Kita gak perlu ngalamin yang kelaparan di tengah 40 tahun perjalanan di padang gurun. Saya nggak punya informasi bagaimana tinggal di padang gurun, panasnya kayak apa. Ya saya cuma punya pengalaman di Surabaya doang. Panas banget ya Surabaya, buset. Gimana padang gurun, 40 tahun, zaman baheula pula. Kita nggak ngalamin perjalanan perbuatan Allah yang di dalamnya tuh diisi penderitaan-penderitaan. Sampai mereka kemudian jadi umat Israel. Kita tuh di akhir, kita udah jadi umat. Kita sudah jadi penggenapan ketika Tuhan bilang melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Kita jadi penggenapan ketika Injil itu diberitakan kepada seluruh bangsa. Bangsa Tionghoa yang kemarin baru merayakan Imlek. Bangsa yang tidak Tionghoa yang kebagian ampau juga walaupun enggak ngerayain. Semua bangsa merasakan perbuatan Allah di masa lampau itu dan mengalami manfaatnya di akhir. Ini gambar yang lebih besar, gambar yang jauh lebih besar ketimbang permasalahan personal kita Bapak Ibu sebagai orang percaya. Sakit, miskin, dan lain sebagainya. Bukan berarti kemudian kita seperti enggak empati ya dengan masalah personal. Tapi kita juga mesti ingat bahwa hidup kita bukan cuma personal. Hidup kita bukan sendiri sebagai anak Tuhan, sama Tuhan sebagai Bapaknya. Enggak, hidup kita juga sebagai umat di hadapan Bapa sebagai Allahnya. Dan umat ini sudah mengalami perbuatan Allah bagian manfaatnya. Udah enaknya saat ini. Bahkan penggenapan dari semua yang Tuhan firmankan dari Kejadian sampai Wahyu itu kan kita yang dapat. Enak-enaknya kita yang dapat. Kita tinggal nunggu Tuhan datang aja. Kita tinggal nunggu Tuhan datang, angkat kita, sudah hilang semua permasalahan di pinggang, dengkul, dompet, pikiran. Itu. Kita cenderung berpikir diri satu titik kecil dalam karya Allah. Dan kita melupakan satu gambar yang besar. Bagaimana Tuhan membentuk umat, bagaimana Tuhan memberikan manfaat kepada kita sebagai umat, tidak sekadar secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana dia melihat
gambar yang lebih besar ketimbang permasalahan yang ada dalam dirinya. Ketimbang bagaimana karya Allah dalam dirinya, Rasul Paulus memberi contoh tentang melihat karya Allah yang jauh lebih besar kepada umat, bahkan kepada kekristenan. Filipi 1 ayat 12 sampai 18, mari kita baca. Filipi 1 ayat 12 sampai 18. Kita baca sama-sama ya. Judulnya kesaksian Paulus dalam penjara. Judulnya aja sudah ini ya, ngeri ya. Kesaksian tapi dalam penjara. Luar biasa. Di mana-mana orang jadi saksi itu adalah orang-orang yang bebas. Ini orang yang terpenjara dia jadi saksi. Kita baca sama-sama ya, ayat 12 sampai 18, 1, 2, 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Bodoh amat gue di penjara, bodoh amat orang PI tapi modus dengan maksud palsu. Yang penting Kristus diberitakan. Paulus tidak melihat titik kecil dalam dirinya yang sedang dipenjara itu. Paulus tidak melihat orang-orang di sekitarnya yang memberitakan Injil dengan maksud-maksud yang palsu, iri, dengki. Dengan maksud-maksud yang jahat itu. Tetapi Paulus melihat gambar besar. Bagaimanapun Injil diberitakan. Dan aku bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, mari seperti ini. Supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan bergairah. Jangan cuma fokus kepada diri. Tapi kita lihat bagaimana kita sebagai umat. Sebagai gambar besar itu. Bahwa kita menerima manfaat dari pembentukan umat Allah sejak Abraham. Jutaan tahun yang lalu itu. Sampai hari ini. Mari kita sangkal diri sejenak dengan segala permasalahan-permasalahan itu. Dan lihat kepada perbuatan Tuhan di dalam umat. Mari kita sangkal diri sejenak dari kekecewaan-kekecewaan itu. Dan lihat karya Tuhan di dalam umat. Biar enggak loyo kita. Biar bergairah lagi kita. Biar enggak ninggalin Tuhan lagi kita. Melihat kepada diri, itu emang cenderung bikin lelah ya. Karena diri ini banyak masalah. Ngelihat orang sekitar, apalagi. Makin lelah lah kita ngelihat orang yang gak becus kerja, gak becus pelayanan dan lain sebagainya. Ngelihat orang yang gak sayang dengan kita, ngelihat orang yang mengecewakan kita. Dalam hidup bergereja, diri kita maupun sesama kita akan cenderung mengecewakan. Dan kita memilih untuk melihat itu. Titik-titik kecil itu. Mari kita lihat gambar yang lebih besar. Sebagai jemaat Tuhan di gereja ini 28 tahun, berjalan dengan baik, masalah banyak tapi toh hari ini fine-fine aja. Di depan ada masalah, yalah dulu Tuhan tolong, ntar juga depan tolonglah, takut-takut dikit mah ada gitu ya. Mari kita melihat gambar yang lebih besar sehingga gairah itu muncul. Walaupun diisi oleh orang-orang yang bermasalah, walaupun dipenuhi dengan berbagai masalah, tapi sebagai umat, toh kita berjalan, toh kita maju.
Atau kita berkembang walau dikit-dikit, pelan-pelan. Mari kita melihat gambar yang lebih besar. Dan tidak berfokus kepada diri sendiri. Mari kita juga sebagai jemaat Tuhan, sebagai apapun kita, menolong orang untuk melihat gambar yang lebih besar itu. Menyadarkan orang lain bahwa ada manfaat dari kesetiaan kita kepada Tuhan, para hamba Tuhan. Tolong jemaatmu untuk melihat gambar yang lebih besar itu. Melihat kemajuan umat, para pelayan Tuhan. Yang kalau di daftar ada 108 orang itu. Tolong jemaatmu untuk melihat umat yang dibentuk oleh Tuhan. Tolong jemaatmu untuk melihat gambar yang lebih besar, kemajuan gereja Tuhan. Dengan melayani lebih baik, melayani lebih bagus hari demi hari, lebih profesional, lebih indah pelayanannya supaya orang lihat gambar yang besar. Sebagai jemaat Tuhan, datanglah sebagai umat, bukan sebagai personal, sebagai satu-satu orang yang punya banyak masalah dan bawa masalah itu di gereja, bikin masalah di gereja. Nah, datanglah sebagai umat yang punya sumbangsih, yang menjadi bagian dari karya Allah, yang hidupnya sudah ditebus, sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu di tengah-tengah umat. Supaya semua umat tidak melihat dirimu yang berdosa, tetapi melihat Allah yang besar. Melihat bahwa kita bersama-sama bertumbuh, bahwa kita sama-sama sehati sepikir dalam Tuhan. Mari kita membangun gambar yang lebih besar itu, Bapak Ibu Saudara. Mari jadi umat yang bertumbuh. Mari jadi umat yang lebih baik. Supaya kita bisa melupakan sejenak masalah-masalah pribadi kita. Supaya kita bisa bergairah dalam memuji dan memuliakan Tuhan, bergairah dalam bergereja, bergairah dalam melayani, bergairah dalam menjadi bagian dari jemaat Tuhan di GKY VTI. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami untuk melihat karya-Mu yang besar di tengah gereja kami, di tengah komunitas kami di GKY VTI. Karya Tuhan yang mungkin di dalamnya diisi oleh orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang berdosa, niat-niat yang tidak baik, perkataan-perkataan yang mungkin juga menyakiti dan lain sebagainya, yang kalau kami pikir secara pribadi itu membuat kami tidak bergairah. Tapi tolong kami untuk melihat umat ini Tuhan, bahwa hari demi hari kami bertumbuh, kami mengalami manfaat dari segala perbuatan Allah di masa lalu. Tolong kami ketika mata kami terbuka melihat umat ini, kami bergairah kembali di hadapan Tuhan. Dalam bergereja, dalam hidup secara personal sebagai anak-Mu, dalam hidup bersama sebagai orang Kristen di dunia ini. Tolong kami Tuhan, sebagai apapun kami hamba Tuhan, pengurus, pelayan, jemaat biasa, kami punya mental untuk membangun umat yang lebih baik. Membangun kekristenan yang lebih baik. Sehingga setiap kami semua orang bisa melihat gambar yang lebih besar. Umat yang semakin hari semakin baik itu karena perbuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Tuhan yang tolong kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan.